saya Kristianus Budi, NIM 2019-610097, mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggal di Malang. Di sini saya akan melakukan halusinasi pendengaran pada pasien. Saksikan video berikut ini. Selamat pagi Pak. Ya, pagi Pak. Perkenalkan, saya perawat Igo. Ini boleh tahu nama Bapak siapa ya? Saya nama Pak Milkianus. Senang dipanggil apa ya Pak? Pemilik aja Pak. Ya, jadi baik. Saya di sini akan merawat Bapak selama saya bertugas di sini ya. Ya, Jadi jika ada yang Bapak butuhkan bisa hubungi saya gitu. Jadi baik Pak. Ini bagaimana perasaan Bapak hari ini? Pada tadi pagi itu saya merasakan saya sedang mendengar sesuatu yang menyuruh saya itu untuk membunuh dokter seperti itu. Dan pikiran itu terus menerus berulang-ulang Pak. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Kok pikiran saya seperti itu terus? Baik Pak, bagaimana kalau kita membicarakan suara-suara yang Bapak dengar tadi gitu? Apakah tetap di tempat sini atau di tempat lain gitu Pak? Di sini saja lebih nyaman Pak. Ya, jadi baik. Di sini saya akan membutuhkan waktu 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia Pak. Apakah Bapak mendengar suara itu tanpa wujud ya? Iya, tanpa wujud dan itu berbisik terus dalam telinga saya Pak. Apa yang dikatakan suara itu ya Pak? Dia menyuruh suara itu seringkali datang pada ketika saya timbulnya teriak saya itu, suara itu mengatakan bahwa saya harus membunuh dokter atau perawat yang ada di rumah sakit ini. Apakah suara itu terus menerus dan sewaktu-sewaktu ya Pak? Itu bisa sewaktu-sewaktu dan datangnya itu rutin terus menerus. Itu kapan yang paling sering Bapak mendengar suara itu gitu? Tadi pagi ini Pak. Kalau boleh tahu, ini suara itu berapa kali ya Pak? Suara itu saya tidak bisa memperkirakan, tapi yang jelas suara itu datang terus menerus dan membuat kepala saya pusing dan akhirnya saya stres dan merasa keinginan saya untuk membunuh seseorang itu timbul Pak. Oh, ya. Ini pada keadaan apa suara itu terdengar ya Bapak? Pada keadaan di mana saya stres. Apakah pada waktu sendirian? Iya, pada waktu itu sendirian. Apakah perasaan yang Bapak mendengar suara itu gitu? Apa yang Bapak rasakan begitu? Yang saya rasakan ya hanya stres dan yang saya lakukan saya hanya diam saja Pak. Apa yang Bapak lakukan pada saat mendengar suara itu? Saya tidak melakukan apa-apa Pak. Jadi baik Pak, bagaimana kalau kita belajar cara-cara mencegah suara itu muncul gitu? Iya Pak. Jadi baik Pak, di sini ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul gitu. Satu, dengan menghardik suara itu dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal, dan minum obat yang teratur. Bagaimana kalau kita belajar salah satu cara, yaitu dengan menghardik begitu? Iya Pak. Jadi belajar. Baik Pak, di sini saya akan memberikan contoh. Nanti Bapak ikuti saya ya. Di sini kita menutup telinga. Nanti Bapak bisa katakan keluar itu bukan kamu. Apakah Bapak sudah melihat contoh? Nanti Bapak bisa lakukan ya. Iya. Sekarang Bapak bisa lakukan gitu apa yang saya lakukan tadi. Teriak ya Pak. Ya. Pergi, pergi. Itu bukan kamu. Ya, bisa diulangi lagi ya Pak. Pergi, pergi. Pergi, itu bukan kamu. Ya, jadi baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendengar setelah kita bercakap-cakap? Ya, perasaan saya agak sedikit nyaman ketika saya diajarkan seperti ini Pak. Bagaimana Bapak masih ingat yang tadi yang dilakukan itu? Masih Pak. Ya, coba diperagakan lagi kalau nanti suara-suara itu muncul ya Pak. Iya Pak. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya lagi ya Pak? Bisa Pak. Nanti di informasi maunya jam berapa? Maunya jam berapa latihannya ya Pak? Iya Pak. Bapak, besok kita akan bercakap-cakap lagi tentang cara yang kedua ya Pak.
Iya, Pak. yaitu mengontrol halusinasi dengan cara berbincang dengan orang lain ya Pak. Iya, Pak. Mungkin kita akan bercakap besok sekitar jam